Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita bersyukur dapat berjumpa di dalam sahur bersama Bapak Dr. Nurholis Majid dengan panggilan yang sangat akrab, Cak Nur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih. Bulan puasa ya menjelang, kita sudah dekat, sudah masuk ke dalamnya. Para pemirsa, di pagi yang amat sejuk, subuh bersama nanti akan kita lakukan, dan sekarang sahur bersama dengan para keluarga seluruhnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan insya Allah puasa ini akan membawa hikmah dan berkah kepada kita semuanya. Selama bulan puasa kita akan jumpa selalu di dalam waktu sahur dengan acara sahur bersama Cak Nur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan awali saja perbincangan ini dengan yang pertama kali, tentu penting ya Mas Nurholis, kita bicara tentang mukadimahnya dulu dari puasa ini, supaya pada waktu kita menjalankan ibadah puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga lalu menahan marah, mengontrol diri, tetapi saya pikir perlu ada kebermaknaannya. Maknanya apa? Silakan. Tentu. Terima kasih Pak Arif. Saya kira yang paling tepat untuk membuka pembicaraan kita sebagai bagian yang paling awal dan sebagai mukadimah ialah kembali ke firman Allah berkenaan dengan puasa ini, yang sesungguhnya juga sudah sering sekali dikutip oleh para mubalik. Hampir semua mubalik mengutip, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, wahai kamu yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Nah, di sini ada 4 hal Pak Arif paling tidak yang bisa kita bicarakan nanti lebih lanjut. Pertama ialah mereka yang beriman, itu siapa? Jadi puasa ini diwajibkan hanya kepada mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib puasa. Jadi enak juga yang tidak beriman yang nggak wajib puasa. Cak Nur, Mas Nurholis, orang Islam itu ada yang tidak beriman ya? Nah ini dia, jadi memang menarik sekali Pak Arif. Memang ada indikasi-indikasi di Quran bahwa masih ada kemungkinan orang yang sudah Islam tapi belum beriman. Seperti misalnya ada firman Allah mengenai adanya orang-orang Arab Badui ya, yang datang kepada Nabi dan membanggakan keimanannya. Tetapi kemudian turun firman Allah yang menegur mereka bahwa mereka itu sebetulnya belum beriman, baru berislam. Karena imannya belum masuk ke dalam hati mereka. Ada hubungannya tidak? Saya sering mendengar doa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu. Tentu. Kok ada klasifikasi begitu? Begini, kalau para ulama seperti Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan, kalau muslim dan mukmin disebut bersama-sama, muslimin, muslimat, itu berarti ada bedanya. Tetapi kalau disebut sendirian muslim saja, itu sudah mengandung pengertian mukmin, begitu. Jadi ada apa itu namanya? Ada penyebutan secara tersendiri namanya infirad yang menegaskan tentang makna yang lebih mencakup seluruhnya. Jadi iman itu menyangkut Islam juga kalau disebut sendiri. Tetapi kalau disebut secara terpisah, itu mempunyai makna tersendiri. Seperti misalnya semacam trilogi yang terkenal, yaitu Islam, iman, dan ihsan misalnya kan. Itu. Jadi kalau disebut secara bersama itu ada bedanya. Islam adalah bagian permulaan, kemudian naik menjadi iman, lalu naik lagi menjadi ihsan. Itu dalam suatu hadis Jibril yang terkenal itu.
Tapi kalau disebut secara terpisah, Islam itu sendiri sudah mengandung iman, sudah mengandung ihsan. Iman sendiri sudah mengandung Islam dan mengandung ihsan, dan ihsan dengan sendirinya juga mengandung iman dan Islam. Begitu. Ya. Namun dalam beberapa hal untuk penegasan-penegasan itu disebutkan secara bersama, dan itu menunjukkan adanya perbedaan. Jadi seperti tadi kasus mengenai orang-orang Badui itu ya, qalatil Arab amanna, orang-orang Badui itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, oleh karena iman belum masuk dalam hatimu. Itu dan seterusnya. Jadi Islam di situ lalu konotasinya menjadi seperti pasrah dalam arti fisik, yaitu menyerah dalam arti politik dan sebagainya itu. Itu bisa juga itu. Makanya puasa ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman gitu, Pak. Dan itu adalah siapa itu beriman? Nah, mereka ini ada satu firman yang bagi saya menarik sekali, karena firman ini ditujukan kepada orang yang beriman agar supaya mereka beriman. Itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal kitabi, dan kitab-kitab suci, kitab suci alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan olehnya, oleh Allah kepada Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Lalu yang menarik ialah wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab sucinya, jadi tidak hanya kitab suci Al-Quran saja, tapi ingkar kepada kitab-kitab suci yang lain, rasul-rasulnya, jadi tidak hanya ingkar kepada Muhammad saja, tapi juga ingkar kepada Isa, kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Ismail dan sebagainya. Wal yawmil akhiri, lalu ingkar kepada hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sudah sesat sesat-sesatnya. Jadi iman itu lalu menjadi komprehensif, menjadi meliputi semua persoalan yang diperlukan untuk hidup secara benar, dan itu meliputi tidak saja Quran tetapi kitab-kitab suci yang lain. Begitu. Saya melihat konsekuensinya dari ini surat An-Nisa ya. Apakah kalau demikian memang kita tidak cukup membaca ayat suci Al-Quran itu saja? Apakah kita harus juga mendalami seperti Taurat atau yang dibawa juga oleh Nabi Isa alaihissalam begitu? Bagaimana itu? Kira-kiranya supaya ini kita secara praktek dapat secara konsekuen kita laksanakan. Di sini ada pesan Nabi dalam sebuah hadis. Kalau ada orang datang membawa berita berdasarkan kitab-kitab suci yang lalu, kamu jangan segera membenarkan, tapi juga jangan segera membohongkan. Jadi harus diteliti. Berarti itu ada dorongan untuk penelitian, meneliti. Dan itu telah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, Pak Arif. Tokoh Ibnu Taimiyah misalnya itu sangat mendalam pengetahuannya mengenai agama Kristen dan Yahudi. Bahkan dia menulis sebuah buku tebal sekali, menurut ukuran sekarang pun tebal sekali. Judulnya itu cukup menarik. Al-Jawab Sahih liman baddala dinal Masih. Jawab yang benar terhadap mereka yang telah mengubah agama Isa al-Masih, misalnya begitu. Kemudian ada lagi itu di sana jelas ya, awal penyimpangan gitu. Iya, itu jelas sekali. Bahkan orang-orang Barat sendiri mengagumi buku ini. Sudah diterjemahkan juga kepada bahasa Inggris oleh Thomas Michel, itu yang dulu pernah mengajar di IAIN Jogja, tetapi dia belajar di Chicago. Apakah dia orang Islam? Oh bukan, dia orang Katolik. Peneliti dia ya? Dia peneliti, tetapi ahli keislaman, dan banyak mengagumi pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah mengenai agama Kristen itu. Jadi itu suatu contoh sikap yang benar terhadap kitab-kitab suci yang lama. Karena Quran sendiri menyebut bahwa Quran itu adalah musaddiq, membenarkan kitab-kitab suci yang lama, wa muhaimin, dan melindungi. Tapi juga sebagai furqan, membedakan mana yang
kata sebut saja yang otentik dan mana yang tidak otentik begitu. Ya. Gitu, ya. Nah ini kalau masalah kitab-kitab, sekarang masalah rasul-rasul yang terdahulu. Iya, iya. Sekarang kan ada umroh itu ya, Iya, iya. yang pergi dan kita berziarah ke makam Nabi Musa, Ya. ke makam Nabi Ibrahim, Ya. pergi ke Hebron, lalu ke makam Nabi Syuaib, itu Ya, masih ya. banyak yang Ya, lain-lain betul, gitu, ya. gitu. Apakah berziarah seperti itu mempertebal iman itu? Bagaimana itu kalau menurut Mas Nurholis sendiri? Begini, itu bisa dikiaskan dengan acara haji sendiri. Salah satu acara haji sendiri itu adalah menziarahi, istilah Qur'annya itu syairullah, monumen-monumen Tuhan. Seperti misalnya makam Ibrahim sendiri, makam dalam arti tempat tinggal. Iya. Di mana itu, di Mekah itu, Yeah. di sebelahnya Ka'bah itu, kemudian Hijr Ismail, kemudian Bukit Safa dan Marwah, bahkan khusus mengenai Bukit Safa dan Marwah disebutkan sebagai Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk monumen Tuhan. Yeah. Karena ada asosiasi dengan tokoh-tokoh yang sangat besar peranannya di dalam menegakkan ajaran tauhid gitu. Nah, dalam hal ini semua nabi itu adalah orang tokoh-tokoh yang menegakkan ajaran tauhid. Karena itu berziarah ke makam-makam tersebut mempunyai makna yang sama dengan berziarah ke monumen-monumen Tuhan gitu. Hanya saja dengan sendirinya jangan sampai kita jatuh kepada pemujaan kepada kuburan-kuburan tersebut. Benar. Jadi pergi ke sana adalah sebagai menarik pelajaran. Sebetulnya sama aja dengan psikologinya, sama aja dengan pergi ke museum sebetulnya itu. Jadi melihat, ya kita pergi ke museum gajah itu untuk melihat kebesaran Jawa, apa namanya tuh, Mojopahit, Sriwijaya dan sebagainya. Dan dengan begitu kita memperoleh rasa kesinambungan dengan masa lalu. Nah ini yang saya mohon Cak Nur agak mendalam gitu. Kesinambungan dengan masa yang lalu. Seberapa pentingkah sebenarnya seseorang itu harus bersinambung dengan masa yang lalu sampai kepada perjuangan-perjuangan Rasul-Rasul ini? Ya, pertama tentu kita harus kembali kepada yang paling basic, yaitu bahwa agama Allah itu adalah agama yang telah diturunkan sejak dari Nabi Adam, berkembang terus kepada Adam, Idris, Nuh, Lut dan sebagainya, sampai akhirnya kepada Muhammad SAW sebagai penghabisan para nabi. Dan itu suatu rangkaian kesinambungan yang tidak boleh dipisah-pisah. Itu sebabnya kita wajib beriman kepada semua nabi. Barang siapa menolak salah satu nabi itu kafir. Misalnya menolak kenabian Isa al-Masih, menolak kenabian Musa dan sebagainya. Ya memang boleh saja bahwa Nabi Musa itu diklaim sebagai monopoli orang Yahudi, tapi itu kan sikap mereka. Tapi kalau sikap Islam enggak. Sikap Islam tidak, itu nabi kita juga gitu. Isa juga nabi kita. Dan semua nabi yang paling tidak menurut para ulama 25 yang harus dihafal itu Adam, Idris, Nuh dan sebagainya. Itu harus kita imani. Tapi Quran lebih dari itu, Pak Arif. Quran itu mengatakan bahwa untuk setiap umat itu ada nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami bangkitkan untuk setiap umat seorang rasul. Jadi, dan umat itu kan secara definisi kan sekumpulan manusia. Jadi di Jawa ini juga dulu juga ada nabi. Iya, secara mafhumnya, mafhum dari firman Allah itu ada nabi. Cuma tentu saja kita tidak berharap bahwa dia itu disebut nabi, karena nabi itu bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Artinya orang yang mendapat berita. Nabi itu artinya orang yang mendapat berita. Maksudnya berita dari Allah SWT. Ya di Jawa dulu ada istilahnya sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di mana-mana ada pengajar kebenaran. Ya, the teacher of righteousness itu. Nah, ada lagi di sini disebutkan dan percaya kepada hari akhirat. Saya kepada surat An-Nisa yang baru Cak Nur utarakan itu, orang berkesinambung kepada yang lampau, tapi terus juga harus berkesinambung kepada yang ke masa depan. Ke masa depan. Bagaimana? Jadi
ya kalau kita kembali ke jargon sosiologi modern itu katanya masyarakat modern adalah masyarakat yang berorientasi ke masa depan, future oriented. Artinya kegiatan orang itu tidak dibatasi tujuannya hanya kepada sekarang dan di sini, here and now, bukan, tetapi untuk masa depan. Dan itu adalah bagian dari takwa, Pak Arif. Al-Quran mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap pribadi memperhatikan apa yang ia siapkan untuk hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi itu bagian dari takwa. Nah, hari esok itu bisa harfiah hari esok, betul besok itu yang juga mesti harus kita siapkan. Bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan dan sebagainya, bisa hari tua. Jadi sewaktu kita masih muda menyiapkan hari tua, tetapi dalam dimensi yang absolut ialah hari esok dalam arti kehidupan yang akan datang. Karena toh kehidupan sekarang ini hanyalah persiapan yang pendek saja untuk kehidupan yang akan datang. Agak sulit ya sebetulnya untuk seseorang itu seperti hidup di masa lampau dan hidup ke masa depan itu. Padahal dia disibukkan dengan kekiniannya dia itu. Kalau menurut Mas Nurholis itu puasa ini apakah melatih orang itu untuk mempunyai dimensi itu? Ya, pertama seperti disebutkan dalam firman Allah yang memuat perintah untuk puasa itu, disebutkan bahwa puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, katanya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebetulnya ketika kita berpuasa, dalam hati kita merasakan bahwa kita melaksanakan sesuatu yang juga sudah dilaksanakan orang-orang yang sebelum kita. Bahwa bentuk puasanya beda. Itu soal lain. Itu soal lain. Sama juga dengan pakaian juga selalu berbeda kan. Nah, bahwa ini adalah desain yang final, puasa kita ini adalah desain yang final dari Tuhan, itu kepercayaan kita. Tapi ada puasa-puasa yang lain yang dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, karena itu ini satu bagian dari prinsip bahwa kita percaya kepada rasul-rasul yang sudah ada itu dan kepada kitab-kitab suci yang pernah ada. Gitu. Dan ini kesinambungan ke masa lampau, Pak Arif. Saya takjub kepada apa yang ditentukan oleh Allah itu, bahwa orang itu ternyata tidak boleh disibukkan dengan keharian, kekinian saja, tetapi harus juga berpikir tentang esok dan lampau. Betul. Di hari akhirat itu ada apa sebenarnya? Kan demikian. Banyak sekali kesulitan dan saya pikir ini membutuhkan sebuah kemampuan dan pendidikan apa yang membuat orang supaya memahami bahwa hari akhirat itu akan ada, gitu. Saya berpikir saja, seandainya saya tahu betul dan saya yakini betul bahwa hari akhirat itu demikian ditentukan oleh apa yang saya perbuat sekarang itu, mungkin saya saya terus terang aja, saya pernah bohong. Semua orang pernah. Dan saya pernah berbuat dosa gitu. Dan ini semua saya sering sekali terkadang terharu gitu, terutama kalau sedang duduk bersimpuh di Arafah ya, itu bertaubat kepada Allah. Rasanya akhirat itu kayak besok begitu. Ada apa di hari akhirat itu? Jadi akhirat kita pinjam dari bahasa Arab, al-akhirah itu artinya yang akhir kan. Sebagai lawan al-ula. Al-ula itu yang pertama, al-awal. Itu kan bentuk feminin dari awal. Awal jadi ula, akhir menjadi akhirat. Nah, jadi sebutan akhirat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa itu memang alam setelah alam sekarang ini. Tetapi kita tidak boleh berharap bahwa alam yang akan datang itu bersifat fisikal, bersifat fisik seperti sekarang, tapi sudah bersifat ruhani yang tidak mungkin kita gambarkan, Pak Arif. Nah, karena itu mengetahui hari akhirat itu bukan persoalan empirik, bukan persoalan ilmiah. Persoalan ilmiah hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat material kan, atau implikasi atau pencabangan dari hal-hal material.
Nah, dari mana kita mengetahui akan adanya hari kemudian atau hari akhirat itu? Dari berita. Nah, berita itu dalam bahasa Arabnya nabaun, Pak Arif. Yeah. Selain khabarun yang sudah kita pinjam jadi kabar, Yeah. itu nabaun. Nah, orang yang mendapat berita itu nabiun. Nabi itu artinya orang yang mendapat berita. Yeah. Sekarang kita percaya kepada beritanya Nabi itu ialah karena secara empirik nabi-nabi itu bisa dipercaya, gitu. Manusia-manusia yang bisa dipercaya. Yeah. Nah, Muhammad Rasulullah sendiri pada waktu masih belum menjadi nabi sudah dikenal sebagai orang yang sangat bisa dipercaya sehingga dia digelari Al-Amin, kan? Yeah. Karena itulah orang seperti Abu Bakar yang kenal betul dengan siapa Muhammad, maka apapun yang dikatakan Muhammad, Abu Bakar langsung percaya, lalu mendapat gelar As-Siddiq, gitu kan? Yeah. Nah, jadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah ada hari kemudian itu tidak, itu dari berita. Tidak mungkin ada penelitian ilmiah. Yeah. Sebab ya mustahil dilakukan penelitian ilmiah karena asumsi dasar dari kehidupan setelah mati ya orang harus mati dulu, begitu. Yeah. Baru kemudian mengetahui apa itu kehidupan setelah mati. Nah, dalam hal ini Pak Arif, memang keimanan itu menjadi dasar itu. Jadi beriman, ya, beriman kepada apa itu namanya yang telah dibawa oleh para nabi. Hanya saja memang dalam agama kita, dalam Al-Quran, iman itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan akal. Artinya meskipun pengetahuan mengenai hari kemudian itu di luar kemampuan akal, tapi tidak masuk akal, tidak irrational, gitu loh. Jadi rational, ya. Jadi itu mungkin tapi disebut mungkin suprarasional. Iya. Iya. Ini kan bandingannya gini Pak Arif, ya. Apa itu namanya, kalau meter pangkat 2 itu kan meter persegi. Iya. Nah, pada waktu berbentuk M pangkat 2 itu dimensinya matematis abstrak, tapi bisa diterjemahkan dengan mudah sekali, yaitu sebuah bidang meter persegi, kan? Betul. Nah, M pangkat 3 itu juga masih abstrak, masih matematis abstrak, tapi bisa diterjemahkan dengan mudah sekali dalam bentuk kubus, kan? Yeah. Meter kubik, kan? Yeah. Jadi M pangkat 2 itu ada, M pangkat 3 itu ada. Secara logis M pangkat 4 juga ada, tapi pada waktu itu tidak lagi bisa diterjemahkan secara fisik. Kan? Nah, itu Benar. namanya supravisual. Supravisual. Ya, ya. Jadi rational murni, tapi tidak bisa diterjemahkan secara visual. Ya. Nah, begitu juga agama. Agama itu harus bisa diterima oleh akal, meskipun tidak bisa diterjemahkan secara rasional dalam arti percakapan kita sehari-hari mengenai ilmu pengetahuan, yaitu secara ilmiah, gitu. Nah, yang ini menjadi greget saya itu begini. Kalau bagaimana caranya meyakinkan seseorang bahwa siksa kubur itu ada, meyakinkan kepada seseorang ataupun kepada diri saya sendiri bahwa nanti di hari akhirat itu boleh saja mulut berkata A, tapi tangan akan menidakkan ucapan itu. Kalau semua orang pada saat sekarang ini sangat kental kepada itu akan terjadi, begitu. Konsekuensi perbuatan di dunia ini akan menjadi suatu pertanggungjawaban nanti di akhirat itu. Kan mestinya kehidupan ini sekarang beres-beres saja. Iya. Wah, untuk menjawab itu saya mau masuk ke bidang yang sebetulnya bukan bidang saya, Pak Arif, ya. Jadi ini pseudo ilmiah. Pseudo ilmiah karena saya bukan ahlinya, tapi untuk mereka yang ahli tentu bisa menerangkan secara lebih baik, yaitu mengenai peranan dari gen. Begini, Pak Arif tadi mengatakan bahwa nanti di akhirat mulut kita ditutup, tapi yang bicara kepada Tuhan itu tangan kita, kaki kita, dan sebagainya. Dan itu memang dalam surat Yasin ada seperti itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada waktu itu kami tutup mulut mereka, gitu kan. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas segala sesuatu yang mereka telah kerjakan. Nah, yang tadi saya sebut studi ilmiah itu kira-kira begini, Pak Arif. Badan kita ini kan
gen ya. Ya. Dan gen itu alat perekam yang luar biasa. Hmm. Misalnya begini, kita mempunyai, ya kebetulan Pak Arief rambutnya sudah putih dan saya belum. Padahal saya mungkin lebih tua dari Pak Arief. Ini kan pembawaan gen. Ya. Jadi gen yang kita warisi dari orang tua membawa seluruh informasi mengenai diri kita. Suatu benda mikroskopis yang kecil sekali, lengkap. Ada informasi mengenai bagaimana bentuk hidung kita, rambut kita. Dia seperti chip itu ya. Iya, seperti chip, tapi maha chip ini. Kalau chip masih kelihatan kan. Iya, iya. Padahal dalam badan kita tuh miliaran gen Gen itu. Berarti seluruh informasi mengenai diri kita selama hidup itu ada. Luar biasa. Nah, Pak Arief tentu tahu teori-teori cloning kan. Iya. Sekarang ini seperti Jurassic Park atau Jurassic Park itu. Jurassic Park. Iya, Jurassic Park. Itu kan meskipun masih fantasi ilmiah, tapi ada kemungkinannya bahwa dinosaurus bisa diciptakan kembali asalkan orang ketemu dengan gennya. Gennya, ya. Dalam suatu fosil yang kecil sekali bisa diekstrak gen itu dan kemudian diklon menjadi dinosaurus lagi. Ya. Nah, ini bisa ilmiah Pak Arief. Jadi artinya seluruh hidup kita ini direkam di badan kita dan suatu saat akan muncul lagi. Tidak ada yang tersia-sia. Bahkan detik batin kita pun ada rekamannya. Dan itu nanti menjadi perhitungan. Itu menjadi perhitungan di hadapan Allah. Itulah sebabnya maka Quran selalu mengatakan bahwa di pengadilan Tuhan nanti kita akan dihadapkan pada buku besar, imamun mubin istilahnya itu. Buku besar yang jelas sekali, stambuk yang jelas sekali yang tidak satu pun lewat. Nah, ini semuanya ini sekarang lebih mudah dipahami. Dulu memang agak susah, tapi sekarang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu sebetulnya beriman sekarang seharusnya ya lebih mudah seharusnya begitu. Seharusnya. Maka jangan sembrono begitu. Saya sudah mulai bisa menangkap ini. Artinya ini yang sedang duduk ini perekam ulung ya. Iya, betul. Iya. Mau tidak mau dia merekam sendiri. Merekam, iya. Ya. Artinya tidak bisa kita menolak rekaman itu kan. Iya, iya. Artinya terserap sendiri oleh mereka dan Betul, mereka bicara kembali ya pada suatu saat. Baik. Nah, sekarang kelihatannya memang ya kepada yang beriman itulah kita diwajibkan puasa ini. Nah, sekarang arti puasa atau siam itu sendiri apa itu? Ya, siam atau som itu bahasa Arabnya. Dan kita pinjam dari bahasa Sanskerta, puasa, itu artinya menahan diri, Pak. Jadi menahan diri. Iya. Tapi siam itu sendiri kan bukan hanya menahan diri ya? Iya, tapi pada pokoknya idenya itu ide menahan diri. Ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang terlarang. Ya. Kemudian secara simbolik dimulai dengan menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis sejak dari fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi puasa itu sebetulnya adalah latihan untuk menahan diri. Mas Nurholis Majid, saya sedang berpikir berat gitu. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Terus sesudah itu Allah sangat perhatian betul, sangat concern ya, sangat open betul. Ini mesti ada satu hal yang saya harus latihkan gitu, yaitu menahan diri. Apa jadinya sih manusia itu kalau umpamanya tidak diberi latihan-latihan seperti ini? Apa ada potensi-potensi manusia itu untuk lepas dan tidak tertahan segala-galanya? Ya, begini Pak Arief, dalam drama kosmis kitab suci ya. Dosa pertama manusia itu dilambangkan dalam sikap Adam dan Hawa yang tidak tahan sehingga melanggar larangan Tuhan, yaitu mendekati sebuah pohon di surga itu. Padahal sebelumnya Adam dan Hawa itu telah dipersilahkan oleh Tuhan untuk tinggal di surga itu dengan suatu kebebasan. Firman-Nya dalam Quran itu seperti ini, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu wahai Adam dan Hawa dari surga itu ragadan, dengan bebas sekali, haitsu syi'tuma, semaumu gitu. Wala taqrabah hadhihi syajarata, tapi kamu jangan mendekati satu pohon ini. Ibaratkan di surga itu miliaran pohon, hanya satu yang dilarang. Tapi toh dia langgar juga.
Nah, itu berarti ada suatu potensi pada manusia, yaitu tamak. Itulah dosa manusia yang pertama. Dosa manusia yang pertama adalah ketamaan atau keserakahan, yaitu nafsu untuk memiliki sesuatu yang tidak menjadi haknya. Ada sebuah hadis, Pak Arif, yang mengatakan bahwa kalau seandainya manusia itu diberi sejurang penuh emas, maka dia akan minta 2 jurang. Dan itu kenyataan, Pak Arif. Gak bakal ada habis-habisnya. Maka yang paling penting sekarang ini ialah menahan diri. Karena itu kalau kita kembali ke the Ten Commandments, itu kan larangan. You should not, you should not. Gitu. Kalau tidak boleh, kalau tidak boleh. Karena kalau soal yang boleh itu gampang saja, tapi yang tidak boleh ini yang sulit. Nah, saya kira pernah kita bicarakan, Pak Arif, di forum ini bahwa pangkal moralitas itu kesanggupan menahan diri. Manusia adalah makhluk yang bisa menahan diri dibanding dengan binatang yang lain. Saya jadi gemetar ini karena ada kata pangkal moralitas gitu ya. Pada saatnya manusia itu diberikan kebebasan. Lalu pada saat itu pula manusia itu diharuskan mampu menahan diri. Apakah memang manusia itu sering disebut engkau adalah hamba Allah, engkau juga sekaligus adalah khalifah gitu. Apakah dua kedudukan dari manusia ini menjadi dilematis bagi manusia sendiri? Begini, Pak Arif, yang satu harus patuh, yang satu boleh berkreatif. Betul. Jadi persis itu. Jadi manusia adalah abdullah, ya, hamba Allah, yang mengisyaratkan kewajiban mengabdi. Nah, di situ ada pembatasan mengenai kebebasan, bahwa kita harus mengabdi kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah khalifatullah, khalifah Allah, yang mengandung makna menjalankan tugas sebagaimana telah diberikan mandatnya oleh Allah SWT. Dan di situ masalah kreativitas dan kebebasan adalah persoalan utama. Kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, manusia harus menggabung secara seimbang antara kedua-duanya itu. Dan itu selalu, Pak Arif, dalam semua persoalan itu selalu ada kutub utara, kutub selatan. Tidak mungkin ada kutub yang hanya kutub tengah, kan nggak ada. Jadi selalu ada kutub utara, kutub selatan. Artinya segala sesuatu itu memang terdiri dari dua unsur yang berbeda. Ini adalah hukum dualitas. Dan itu Quran yang bilang begitu. Lalu manusia yang bagaimana yang bisa unggul ya? Nah, ialah yang bisa mengabdi kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya dan bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah yang sepenuh-penuhnya juga secara kreatif sepenuhnya. Begitu. Jadi kreativitasnya tetap dibimbing oleh pengabdiannya dan pengabdiannya menjadi dasar dari kreativitasnya. Gitu. Tadi di dalam ayat yang pertama Al-Baqarah 183 itu dikatakan agar kamu bertakwa. Kita tidak punya waktu banyak untuk bicara soal takwa ini, tetapi harus disinggung untuk kesinambungan dengan episode besok. Ya, takwa tentu saja itu sudah merupakan kata-kata harian bagi kita, alhamdulillah, menjadi bahasa Indonesia, dan biasa juga diterjemahkan dengan takut kepada Allah. Ya, terjemahan itu benar, tetapi tidak sempurna, karena kalau takut itu konotasinya rada negatif, gitu kan. Tapi takut kepada Allah itu mengandung pengertian juga takarrub kepada Allah, mendekati kepada Allah SWT, dan kesemuanya itu menghasilkan suatu sikap waspada, Pak Arif. Waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita jatuh, dengan selalu mengingat kepada Allah SWT. Jadi takwa selalu dimulai dengan ingat kepada Allah, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup. Gitu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Itu kalau bahasa Quran. Kalau bahasa Ibrani yang dalam bahasa Bible itu Immanuel. Immanu beserta kita, El Allah. Jadi Allah beserta kita. Selalu menyertai kita. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi masalah takwa ini. Insyaallah. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, di penghujung sahur pagi hari ini, kita ternyata sadar bahwa sebagai manusia kita sinambung dengan masa lampau dan sinambung pula dengan masa yang akan datang.
Badan kita ini adalah alat perekam yang canggih, yang pada suatu saat semuanya perekam ini akan berbicara sendiri. Karena itu kita sebagai manusia diberikan oleh Allah sebuah latihan, yaitu puasa, agar di dalam menjalankan kebebasannya mampu menahan diri sehingga seimbang antara kutub-kutub kebebasan dan kutub-kutub kepatuhan. Takwa kepada Allah adalah posisi yang tinggi agar manusia tidak tamak, diberikan pengingatan, diberikan juga rasa takarub, tunduk kepada Allah, dan juga kewaspadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, besok kita akan bicara masalah takwa lebih dalam, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa sholat subuh berjamaah, kalau dapat pergi ke masjid bersama-sama. Sampai jumpa di dalam episode yaitu yang disebut sahur bersama Cak Nur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.